Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho yang pada kali ini saya coba sharing review buku sedikit ya. Jadi jarang saya review buku. Sebenarnya selain filosofi teras, ya, apa buku yang membuat Anda berpikir kok nggak dari dulu aja sih gue baca buku ini? Nah, itu tuh yang mau saya bahas tuh. Jadi ada buku judulnya tuh Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl. Salah satu buku terbaik sepanjang masa yang mungkin kita baru dengar gitu ya. Jadi bukunya Man's Search for Meaning. Buku ini sebenarnya ibarat mercusuar di tengah badai kehidupan yang tak menentu gitu ya. Saat membacanya, kita tuh seperti menemukan kompas yang hilang. Buku ini hadir saat saya tuh bingung nyari makna hidup yang sebenarnya ini apa gitu ya. Frankl menulis buku ini berdasarkan pengalamannya sebagai tahanan kamp konsentrasi Nazi. Ngeri ya, udah kebayang situasinya tuh. Jadi di tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, dia justru menemukan bahwa manusia bisa bertahan hidup jika punya tujuan yang bermakna. Sekali lagi, yang bermakna ya. Frankl di buku ini juga mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan, tapi kita bisa memilih cara menanggapinya. Dia melihat bagaimana tahanan yang kehilangan harapan cepat meninggal. Sementara mereka yang masih punya mimpi dan tujuan hidup bisa bertahan meski dalam kondisi paling buruk sekalipun. Terus terang aja, buku ini membuat saya malu sih dengan keluhan-keluhan yang sebenarnya sepele dalam hidup saya gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat si penulis sendiri, Frankl, kehilangan istri, orang tua, dan saudara di camp. Ya. Tapi dia tetap menemukan alasan untuk hidup dan memberi makna pada penderitaannya. Saat membaca bagian itu rasanya seperti ditampar keras-keras. Selama ini ya kita, saya, dan Anda semua barangkali mengeluh tentang hal yang sebenarnya sepele banget gitu. Padahal masih banyak hal bermakna yang bisa dilakukan. Frankl mengajarkan bahwa kita selalu punya pilihan untuk memberi makna pada situasi apapun. Ada satu juga kutipan yang sangat menohok nih ya. Didengarkan baik-baik. Jadi bunyinya kira-kira gini nih. Mereka punya dalam tanda kutip mengapa untuk hidup. Bisa bertahan dengan hampir semua bagaimana dalam tanda kutip. Maksudnya apa sih? Ya, ini mengajarkan bahwa bukan keadaan yang menentukan hidup kita, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi ini responsibility, atau kita meresponnya seperti apa, menyikapinya. Apakah mau diambil pusing, mau diambil stres, mau diambil let it flow, mau udahlah lupain aja gitu ya, bikin stres. Itu tergantung Anda. Yang membuat buku ini istimewa adalah cara Frankl menjelaskan konsep logoterapi. Terapi yang berfokus pada pencarian hidup. Dia tidak menggurui sih, tapi membimbing pembaca menemukan makna hidupnya sendiri. Frankl percaya bahwa penderitaan bisa menjadi jalan menemukan makna hidup. Tapi bukan berarti kita harus mencari penderitaan loh ya. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi penderitaan yang tak terelakkan. Sekali lagi, buku ini mengajarkan bahwa kebebasan terakhir manusia adalah kemampuan memilih sikapnya dalam menghadapi keadaan. Frankl tidak mendikte apa makna hidup yang harus kita cari. Menurutnya, setiap orang punya makna unik yang harus ditemukan sendiri, bisa lewat karya, cinta, atau bahkan dalam menghadapi penderitaan yang terelakkan. Di tengah tren toxic positivity yang memaksa orang selalu terlihat bahagia ya, Man's Search for Meaning ini justru mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian normal kehidupan, normalisasi terhadap penderitaan gitu ya. Semua orang pasti berpasang-pasangan, ada senang, ada susah. Yang terpenting adalah bagaimana menemukan makna di baliknya.
gitu ya. Bagi yang belum baca silakan dicari bukunya, PDF-nya ya. Barangkali bisa merubah pola pikir dan cara pandang, karena buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, jadi jangan khawatir, yang bahasa Indonesia ada ya, udah 49 bahasa dan 190 edisi diterbitkan. Luar biasa. Hopefully bermanfaat dalam review buku kali ini, and bye bye.